Selamat sore sahabat Dokter Uner TV. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi. Buat teman-teman yang belum tahu, platform Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Setiap minggunya, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan yang menarik dan edukatif. Untuk itu, jangan lupa subscribe akun YouTube kami di Dr. Uner TV dan follow Instagram kami di @druner_tv dan fk_uner. Perkenalkan, saya Dr. Sinta Besli Cum Laude selaku host pada sore hari ini. Talkshow kita kali ini akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara mencegah seseorang dari ide bunuh diri. Topik tersebut diambil dalam rangka memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 September. Pada tahun 2024 diambil tema yaitu Changing Narrative on Suicide. Tema ini sebagai seruan kuat untuk mengubah paradigma kita dalam memandang masalah yang sangat kompleks ini dan bergeser dari budaya dan stigma diam menjadi budaya keterbukaan, pengertian, dan kepedulian. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Damba Bestari, spesialis kedokteran jiwa. Saat ini beliau aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, psikiater di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Sebagai salah satu seorang anggota IASP atau International Association for Suicide Prevention, beliau sangat concern dengan pencegahan bunuh diri yang angka kejadiannya makin meningkat akhir-akhir ini. Langsung saja kita sambut beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore, Dr. Damba. Selamat sore, Dr. Sinta dan seluruh pemirsa dari Dr. Uner TV. Apa kabar, dokter? Ya, alhamdulillah lumayan ya. Kemarin soalnya agak sakit tenggorokan, sekarang udah enakan. Sehat selalu ya, dokter. Terima kasih. Dokter, pada sore hari ini kita ada topik yaitu tentang mencegah seseorang dengan ide bunuh diri. Tema yang sungguh menarik ya, Dok ya. Karena sekarang di kalangan muda sedang hype nih, Dok, kesehatan mental gitu. Katanya itu sangat fundamental gitu ya, Dok. Nah, kita langsung aja ya, Dok. Kami semua ingin tahu nih, Dok, sebenarnya apa saja sih, Dok, faktor resiko utama yang dapat menyebabkan seseorang itu mempunyai keinginan bunuh diri? Ini pertanyaan yang penting ya. Memang kalau faktor risiko ada banyak, tapi yang memang dari penelitian relevan ya, paling relevan adalah yang pertama, kalau orang itu pernah memiliki riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya. Nah, itu yang mungkin bisa dibilang ranking 1 ya, dari prediktor apakah dia di kemudian hari akan melakukan bunuh diri kembali. Nah, itu. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin laki-laki ternyata. Jadi laki-laki itu secara global, secara umum bisa 3-4 kali lebih rentan untuk meninggal karena bunuh diri. Kalau perempuan itu lebih banyak memang yang percobaan bunuh diri, tapi kalau yang meninggal karena bunuh diri itu laki-laki. Tapi itu secara global ya. Karena kalau menurut Dr. Laksmi Wijayakumar ya, beliau salah satu komite di IASP atau pencegahan bunuh diri sedunia, mengatakan di Asia dan hanya di Asia angka rasio perempuan sama laki-laki itu nggak terlalu signifikan bedanya ya. Tapi kalau secara global memang laki-laki memang yang lebih rentan. Kemudian berikutnya adalah usia ya. Memang usia-usia remaja, dewasa muda ya, belasan tahun sampai 29 atau 30-an awal-awal itu memang lebih rentan. Nah, kemudian akan meningkat lagi ketika usianya sudah lebih dari 75 tahun dikatakan ya. Jadi usia yang nanti ekstrim. Nah, kemudian juga LGBTQ ya, yang seksual ya, Dok? betul yang homoseksual, kemudian juga ya queer ya, transgender dan lain-lain itu juga lebih rentan untuk mengalami risiko bunuh diri ya. Kemudian juga orang-orang yang dukungan sosialnya sangat sedikit. Nah,
Begitu juga dengan orang-orang yang punya penyakit kronis, baik fisik maupun mental ya. Jadi ada gangguan mental yang sifatnya mungkin lama gitu ya, mungkin bisa juga antara lain ya depresi atau bisa juga cemas tapi yang kronis, skizofrenia juga yang psikotik, atau gangguan mental dengan yang akibat nafsa. Nah, itu juga sangat rentan ya, memang mengalami risiko bunuh diri. Nah, kemudian yang menarik juga ada unsur genetik. Nah, itu ternyata juga sekarang juga menjadi suatu perdebatan ya, apakah itu betul-betul pengaruh apa enggak. Nah, jadi lanjut nih dok. Tadi kan saya lihat yang pertama justru riwayat keluarga dan genetik ya dok ya. Jadi sebenarnya bagaimana riwayat keluarga dan genetik itu bisa mempengaruhi resiko bunuh diri dok? Oke. Jadi yang terakhir memang yang genetik tadi ya. Ternyata ini memang masih diteliti ya. Penelitiannya itu sedang ongoing, memang sedang berproses di Huntsman Medical Institute, suatu institusi medikal di Amerika Serikat. Mereka sedang melakukan penelitian besar apakah DNA mana ya atau genetik mana yang lebih rentan untuk mengalami bunuh diri. Karena ada suatu peristiwa ya, nggak cuma satu, pastinya ada banyak, di mana satu keluarga itu hampir sebagian besar meninggal karena bunuh diri. Nah, jadi ini sekarang sedang dilakukan di 22 negara ya, apakah memang ada genetika yang berperan dalam bunuh diri. Nah, tapi karena masih proses, hasilnya masih belum tahu juga ya. Nah, tapi kalau teori atau penelitian yang saya tahu itu mengatakan terutama pada orang-orang yang kembar monozigot ya, atau satu telur, itu prevalensi kalau salah satu meninggal karena bunuh diri, yang lainnya itu juga berisiko untuk bunuh diri juga. Range antara 17 sampai 55%. Wow, ternyata cukup besar ya. Fakta yang baru saya tahu nih dok. Betul. Itu genetik. Nah, tapi masih jadi perdebatan juga, apakah itu memang genetik ya, jadi secara biologis memang sudah terekam ya di DNA-nya, atau mungkin yang menurun itu adalah gangguan mentalnya ya, atau bisa juga proses belajar ya. Jadi itu menjadikan sebagai coping mechanism ya, menjadikan bunuh diri itu adalah solusinya. Itu masih jadi perdebatan memang. Masih jadi perdebatan dan penelitian gitu ya dok ya. Nah tadi disebutkan juga nih dok, ada faktor resiko yang kelima, yaitu ada penyakit sebelumnya. Nah saya mau tanya nih dok, sebenarnya apa sih peran kesehatan mental, seperti misalnya nih sebelumnya dia ada riwayat depresi atau gangguan bipolar dalam resiko bunuh diri itu dok? Iya memang ya. Kalau ada sebuah penelitian yang menarik, jadi orang-orang yang meninggal karena bunuh diri itu mereka dilakukan otopsi. Ya, dan dilihat bagian otaknya. Ternyata juga dilihat riwayat-riwayatnya dari gangguan mental dan lain-lain. Ternyata 90% mereka yang meninggal karena bunuh diri itu memang mempunyai komorbid gangguan psikiatri ya, atau gangguan mental sebelumnya ya. Tapi ya nggak semuanya juga gitu kan ya, karena sekarang ya ada juga nggak harus kok, malah ada yang bilang mengklaim gitu bahwa enggak, justru sebagian besar nggak punya riwayat. Nah, tapi kalau yang kami pegang saat ini memang sebagian besar ada riwayatnya gitu. Ada riwayatnya ya? Karena terutama kalau gangguan mood tadi ya, depresi, bipolar kan ada manik, ada depresi. Ternyata bunuh diri itu merupakan salah satu gejala ya, ide bunuh diri ya, putus asa, harapan pesimistis, itu merupakan salah satu gejala dari depresi itu sendiri ya. Jadi ya itu yang paling sering memang depresi sih, yang kemudian ada orang yang bunuh diri biasanya dia ada riwayat depresi, tapi belum tentu juga gitu. Nah terus saya penasaran banget nih dok. Tadi dokter menyampaikan nih dok ya, pengaruh usia terhadap angka kejadian bunuh diri. Kalau yang saya tahu nih dok, biasanya kan yang generasi labil, yang generasi muda nih dok. Tapi tadi dokter menyebutkan juga ketika dia sudah lanjut usia di atas 75 tahun, justru prevalensinya tuh meningkat loh. Nah itu kenapa ya dok? Kan harusnya dia secara usia udah matang nih dok, gitu. Udah lebih stabil gitu ya. Ternyata memang ya bunuh diri itu kan memang sangat multifaktorial ya. Jadi kita tidak bisa mensimplifikasi atau menyederhanakan hanya karena satu faktor tunggal. Ternyata juga ada satu nih, kan memang basic insting kita sebagai manusia itu adalah keterhubungan ya. Kita ingin tetap terhubung sama orang, kita ingin
sosialisasi dengan orang ya, kita adalah makhluk sosial. Ternyata orang-orang yang umurnya di atas 75 tahun itu mereka kan kesepian ya. Sering kesepian, mungkin cukup banyak ya, atau beberapa teman-temannya gitu, sahabat-sahabatnya sudah tidak ada mungkin ya, atau keluarganya juga sudah punya keluarga sendiri, sudah sibuk semua, betul. Jadi salah satu yang faktor risiko di sini memang loneliness ya, atau kesepian. Nah itu belum lagi kalau mereka ternyata menderita penyakit kronis ya, itu kan menyakitkan tentunya ya, itu menyakitkan dan membuat mereka menderita, merasa sendirian. Belum lagi mereka sudah pensiun pasti ya, finansialnya ya juga mungkin kurang ini ya, kurang oke ya. Jadi ada banyak faktor sih memang. Oke. Berarti lanjut lagi dok. Berarti dokter setuju ya dok ya kalau stres dan trauma hidup itu berkontribusi terhadap ide bunuh diri. Gimana tuh dok? Iya, oke. Memang bunuh diri ya, seperti yang tadi kita udah bahas, itu selalu multifaktorial ya. Jadi psikososio, biologi, kultural, spiritual ya, holistik gitu. Memang salah satu pencetusnya itu adalah trauma dan stresor psikososial memang. Jadi setuju sih ya, memang itu sebagai salah satu faktor pencetus ya. Jadi pencetus itu kayak apa ya, pemantiknya gitu ya. Tapi kalau penyebabnya mungkin rasanya lebih dari satu ya. Nah, itu salah satu pencetus memang. Jadi banyak faktor gitu ya dok ya, benar. Yang menyebabkan orang punya kecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri ya dok ya. Betul. Nah terus dok, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Gimana sih dok cara mendeteksi tanda-tanda awal dari potensi bunuh diri pada pasien dok? Kita kan harus tahu nih dok, kira-kira gejala awal apa sih yang muncul pada orang-orang yang punya tendensi mau bunuh diri nih dok gitu. Jadi ada yang ini ya, saya kemas dengan singkatan aja biar gampang diingat. 3L, yaitu look, listen, and link. Ya, kalau basic life support kan biasanya kita dulu look, listen, and feel ya. Nah, sekarang kalau ini link, mental health first aid ada look, listen, and link ya. Yang pertama, look ya. Jadi lihat tadi faktor risiko yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Lihat faktor risikonya dan juga lihat kira-kira kan memang ada ya signs of suicidal people ya, orang-orang yang kayaknya ini dia kok ngomong mungkin di medsos atau mungkin lebih banyak secara personal ya, ngomongin tentang aku kok pingin mati aja ya rasanya kok udah buat apa lagi ya hidup ini gitu ya. Nah itu salah satu sainsnya ya. Terus kemudian mungkin kok tiba-tiba pamitan, tiba-tiba kok barang-barang berharganya dititipin ke kita. Nah, itu juga salah satu sains. Tapi sebetulnya yang paling akurat itu adalah tanya langsung. Ya, jadi tanya langsung apakah memang ada. Tapi tentunya kita harus menyiapkan, dikondisikan dulu ya lingkungannya itu tempat yang aman dan nyaman biar dia bisa mau cerita gitu. Nah, bisa juga pakai psikometri ya atau screening di Departemen Kedokteran Jiwa ya di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini Kadep Kabi Dr. Azimatul Karimah ya, dan ada juga Kak Irna, Prof. Marga itu memang sudah mengajukan ya bahwa semua pasien itu di screening dengan set persons. Semua pasien, nggak cuma pasien-pasien psikiatri ya. Jadi di screening risiko bunuh dirinya. Nah itu bisa juga menjadi salah satu cara ya, salah satu tools. Itu look ya pertama. Terus kemudian yang kedua adalah listen. Kita memang kalau dia sudah mau ngomong ya, mau terbuka sama kita bahwa iya aku memang akhir-akhir ini merasa ingin mati aja gitu ya, kita lebih banyak mendengarkan. Karena percuma juga kita mau ngasih nasihat dan lain-lain ya. Jadi bukan dinasehati ya dok ya. Betul, kita kan cenderung kayak kita pengen nggak apa-apa, paling manusiawi tahu itu ya. gitu kan. Betul, tapi pendekatannya di sini memang lebih banyak mendengarkan. Karena orang-orang yang secara neurobiologis ya nih, karena kita kan dokter ya, dan ya ini untuk semua juga. Ingat bahwa ini adalah kondisi medis dan psikososial, spiritual, kultural. Jadi orang-orang yang suicidal itu adalah orang-orang yang daerah korteks prefrontalnya ya, daerah pusat logika pengambilan keputusannya itu sedang hipoaktif ya. Jadi mereka memang nggak bisa mikir gitu, apa ya jalan keluar alternatif yang terbaik gitu. Tapi malah yang sedang dominan sekali itu adalah daerah
amigdalanya ya, sistem limbik terutama amigdala yaitu pusat emosi atau perasaan. Nah, jadi Baper gitu ya dok ya? betul, jadi perasaannya itu sedang mendominasi. Ya, jadi memang karena itulah mereka bingung gitu kan, aku harus ngapain dan lain-lain gitu. Nah makanya kalau kita tuh lebih banyak nasihat, ceramah atau apa gitu ya, kita itu lagi ngomong sama pikirannya aja. Nah, tapi kalau kita banyak mendengarkan, terus kemudian kita memvalidasi emosinya atau perasaannya dengan empati ya, saya bisa melihat kamu sepertinya sedang sedih sekali ya, atau sedang tertekan sekali, dan kita hadir dengan tulus untuk mereka, kita sedang bicara dengan emosinya atau dengan hatinya ya, dan bukankah itu yang sebetulnya sedang mereka butuhkan ya, karena memang orang-orang yang bunuh diri ya dari berbagai teori itu mengatakan mereka itu sebetulnya tidak betul-betul ingin mengakhiri hidupnya, tapi sebagian besar adalah mereka ingin mengakhiri penderitaannya atau rasa sakitnya. Jadi kita perlu untuk mendekati atau memvalidasi rasa sakit itu. Nah itu, oke, jadi itu listen ya. Yang ketiga adalah link ya, karena ini adalah suatu persoalan hidup dan mati ya, dan gawat darurat ya, termasuk gawat darurat psikiatri. Kita perlu memfasilitasi mereka untuk menghubungkan dengan profesional ya, kesehatan mental, bisa psikiater atau psikolog klinis, dan juga dengan support sistemnya ya, bisa dengan orang terdekat, keluarga, pasangan, teman-teman, mungkin kalau mahasiswa dengan dosen ya, dengan atau anak sekolah, guru, atau bosnya mungkin. Nah itu, jadi itu yang bisa kita lakukan. Keren banget dok ilmunya dok, 3L, look, listen, sama link ya dok ya. Nah terus dok, sekarang pertanyaan berikutnya, pendekatan medis apa yang terbaru nih dok, yang mungkin kita semua belum tahu nih, yang belum update dalam penanganan dan pencegahan bunuh diri ini dok? Oke. Ini cukup ini ya, agak susah juga dijawab ya, karena memang kalau kita sudah melihat orang-orang yang tadi ya, ini kan kondisi medis, psikososial dan lain-lain, memang kita harus profesional ya, kita harus datang ke profesional. Biasanya kita kerjasama dengan psikolog klinis, dan kalau memang sudah sangat intens itu pikiran bunuh dirinya, biasanya mereka merujuk ke psikiater. Jadi bisa diarahkan untuk ke psikiater. Dan yang paling gampang kalau pendekatan medis ya, yang jelas aman dan efektif adalah rawat inap memang. Ya. Karena memang kalau rawat inap itu kan kita mengkondisikan ya, karena memang pendekatannya itu kan memang non psikofarmaka dan psikofarmaka ya, jadi dengan obat dan non obat. Nah yang non obat, kita kalau merawat inapkan pasien itu harapannya adalah kita membuat mereka tetap terhubung ya, stay connected, memonitor mereka 24 jam. 24 ya kan ya, setuju ya? Kalau misalnya rawat inap kan tentunya itu sudah pasti akan diawasi ya, akan terhubung. Kita juga bisa menghubungkan mereka dengan keluarganya ya, kita mengedukasi mereka bahwa ini bukan karena ya maaf kurang iman atau apa seperti itu ya, ini adalah kondisi medis psikososial yang kompleks. Nah, kemudian kita juga membuat mereka itu tetap aman dengan ada yang namanya lethal means restriction ya, jadi menjauhkan benda-benda yang bisa digunakan untuk membahayakan diri. Nah seperti itu ya, jelas kalau misalnya dirawat inap, apalagi di institusi kesehatan mental, itu kan pasti semuanya seaman mungkin ya, seaman mungkin benda-benda yang bisa berpotensi, terus juga dibuat mungkin horizontal ya, kan kalau rumah sakit Dr. Sutomo itu kan horizontal bukan vertikal ya, jadi ya kemungkinan loncat itu kecil gitu. Nah itu jadi bisa nanti jangka panjang juga safety plan, dan pastinya karena mereka itu dalam kondisi yang tadi ya, korteks prefrontalnya off, amigdalanya sedang dominan, kita juga regulasi emosinya dengan psikoterapi dan obat-obatan. Itu memang dok, ya. Untuk obat-obatannya kira-kira ada update terbaru nggak dok untuk penanganan bunuh diri ini dok? Oke, sebetulnya kalau yang pasti, ini pasti efektif gitu ya, agak susah juga ya. Cuman memang beberapa obat seperti antipsikotik yang atipikal ya, terus kemudian mood stabilizer, dan juga kalau yang terbaru itu ada yang namanya esketamin ya, itu dinilai katanya cukup efektif ya, tapi tentunya nggak hanya itu ya. Nah itu, dan ingat tadi kan bunuh diri kan bisa jadi sebagian besar adalah karena ada underlying disease-nya ya, jadi gejala, jadi ya kita atasi underlying disease-nya. Kalau memang ada gangguan mood ya mungkin antidepresan dan lain-lain gitu.
Nah dok, boleh nggak? Kan sekarang ini generasi yang anak muda sekarang ini pintar-pintar nih dok. Udah cari di Google, udah dapat info. Mereka suka self-diagnose sendiri nih dok, kondisi kesehatan mental mereka gitu dok. Nah, boleh nggak dok? Kita tuh melakukan self-diagnose atau bahkan sekarang kan sudah saking akses keterbukaan informasi tuh yang begitu cepat dan mudahnya. Bahkan mereka beli obat aja gitu. Misalnya obat tidur, dianggap dengan obat tidur aja tuh udah deh kelar masalah hidup saya gitu dok. Gimana dok? Iya, oke. Jadi kalau tadi self diagnose, saya bisa bilang jangan ya. Kalau self screening nggak apa-apa ya. Jadi self screening sekarang ada cukup banyak platform yang salah satunya di PDSKJI pusat ya, dan mungkin ibunda.id ya. Ada banyak juga yang lain. Itu bisa sebetulnya gimana sih kondisi mental kita ya? Apakah tapi itu screening ya, bukan diagnostik. Karena kalau diagnosis itu memang harus profesional ya. Bahkan kami misalnya, saya sendiri ya misalnya ya, misalnya, wah ini kayaknya saya bipolar deh. Saya harus minta second opinion nih ke teman lain, karena kan kita ya gimana ya, kan ada unsur emosi, kita kan bisa nggak objektif gitu ya. Jadi jangan ya. Apalagi tadi self medication, waduh, apalagi kalau ini kan bunuh diri ini masalah serius ya, sangat serius, hidup dan mati. Jangan ya, karena obat tidur ya, susah tidur itu hanya gejala ya. Jadi kita hanya mengobati permukaannya aja, tidak akarnya. Tidak akarnya. Oke. Pelajaran buat kita semua ya, untuk kita tidak melakukan self diagnose sama self medication ya. Oke dok. Nah terus saya mau tahu nih dok, bagaimana dokter jiwa dapat bekerja sama dengan profesional lain dalam pencegahan bunuh diri dok? Jadi sebenarnya biasanya dokter jiwa atau psikiater ini kerjasamanya sama profesional apa sih dok gitu? Iya, oke. Memang dulu di tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang tahun 2018 itu temanya adalah working together to prevent suicide. Nah, karena memang bunuh diri itu adalah masalah, nggak cuma masalah medis ya, tapi masalah psikososial, komunitas dan lain-lain yang kami nggak bisa sendirian untuk mengatasi ini, nggak bisa. Itu tidak mungkin ya. Makanya memang sangat harus untuk kerjasama dengan yang lain ya. Biasanya yang paling dekat memang dengan psikolog ya, jelas sesama profesional. Nah, dengan dokter umum dan lain-lain. Tapi jangan lupa dengan para stakeholder lain ya, pemadam kebakaran ya, polisi, hotline, kemudian juga guru-guru ya, para pendidik, pengajar, keluarga jelas ya. Jadi nggak harus profesional juga ya, tapi dengan orang-orang yang memang punya akses dengan para orang-orang yang berisiko untuk bunuh diri itu ya, polisi tadi, terus kemudian juga ya tentunya pemerintah juga ya, karena kalau jurnalis ya, wartawan, kalau saya menghadiri kongres Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri Sedunia tadi ya, IASP itu, saya tuh nggak cuman ketemu sama psikolog, psikiater, dokter gitu ya, banyak sekali di situ pekerja sosial, government, insinyur, government, jurnalis ya, karena misalnya jurnalis, gimana caranya memberitakan ya bunuh diri dengan cara yang aman, yang tidak men-trigger yang lain ya, itu penting sekali itu, dan itu sudah diperhatikan. Terus kemudian juga pihak-pihak pemerintah kota ya, kemudian juga pemadam kebakaran dan polisi. Kalau di negara-negara yang tingkat bunuh dirinya akibat ini ya, jembatan loncat dari jembatannya itu tinggi ya. Di situ ada safety net namanya. Jadi dan itu 90% bisa mengurangi risiko bunuh diri ya, karena kan orang mau loncat susah. Tapi ada netnya kan. Terus juga ini yang paling pasti dokter Sinta tahu ya, kereta api, ya kan? Rel kan dulu banyak ya yang loncat gitu. Sekarang ada pintunya. Ada pintu yang mencegah itu. Nah, jadi kita memang harus kerjasama dengan semua orang ya untuk bisa mencegah bunuh diri. Gitu. Jadi tadi dokter sudah sempat sampaikan harus kerjasama multifaktor, multisektor dengan berbagai instansi ya dok ya. Betul. Itu termasuk strategi untuk mengurangi angka kejadian bunuh diri dok. Betul. Nah yang saya mau tanyakan berikutnya, kalau strategi yang efektif untuk mengurangi stigmanya dok. Jadi yang tadi kan untuk angka kejadian bunuh dirinya. Kalau sekarang mengurangi stigmanya seputar bunuh diri dan penyakit mental nih dok. Karena seringkali sekarang ini media sosial, Google itu mengarahkan pada ke arah yang salah gitu dok. Jadi sebenarnya apa dok strategi yang efektif?
yang efektif ya untuk mengurangi stigma itu sendiri. Memang nomor satu tuh bagaimanapun adalah awareness ya. Awareness, meningkatkan kesadaran tapi yang memulai itu adalah orang-orang yang terpercaya ya, dari yang profesional memang. Karena seberapa pentingnya awareness ya, penting sekali ya. Orang kalau nggak aware kalau dia bau badan ya, nggak akan ada perubahan yang bisa dia lakukan kan ya. Dia nggak akan mandi, dia nggak akan pakai deodoran ya, sama. Orang kalau nggak paham sebetulnya tadi kan changing the narrative on suicide, mengubah sudut pandang bunuh diri. Kalau orang nggak paham bahwa bunuh diri itu adalah kondisi medis dan psikososial, maka orang nggak akan bisa tahu apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, kalau di Unair sendiri, kebetulan ibu saya ya, Dr. Nalini, itu adalah pelopor yang memang karena beliau dulu nasional representatif dari IASP, gitu. Hampir setiap tahun menyelenggarakan seminar ya, penyuluhan, terus kemudian juga tadi pendekatan ke jurnalis, jangan lupa pemuka agama ya. Pemuka agama itu juga sangat penting, tokoh-tokoh masyarakat yang bisa mendekati masyarakat gitu kan. Kami juga selain penyuluhan gitu ya, juga yang ngasih flyer seputar bunuh diri itu juga ini ada ritual menyalakan lilin ya, setiap 10 September malam. 10 September. Di kemarin 2 kali kalau nggak salah di halaman FK Unair. Ya. 1 kali di Taman Apsari ya. Jadi bahwa ya ini sebagai bentuk kepedulian kita dan kedukaan kita akan mereka yang meninggal karena bunuh diri ya, itu. Jadi keren banget ya dok ya. Dok, terus saya mau tanya lagi dok, bagaimana dukungan keluarga dan komunitas agar bisa berperan dalam pencegahan bunuh diri dok? Sebenarnya tadi sudah sempat agak disinggung-singgung dikit nih dok. Betul. Tapi sebenarnya gimana sih dok keluarga sama komunitas itu dia bisa berperan aktif nyata agar bisa mencegah keluarganya untuk melakukan bunuh diri dok? Iya, oke. Karena seringkali kalau keluarga tuh suka judging kan dok, suka menghakimi, kayak ngerasa, aduh masalahmu tuh kecil, masalahmu tuh sebenarnya gampang aja kok gitu. Nanti gimana dok? Iya, oke. Memang pendekatannya tuh memang nomor satu adalah bisa juga dengan ya salah satunya podcast ini ya. Ini kan untuk awam ya. Nah, artinya podcast ini dengan kita memberikan pengertian ya bahwa memang bunuh diri itu adalah sesuatu yang suatu kondisi medis ya dan psikososial yang sebetulnya bisa dicegah, tapi pendekatannya tidak dengan cara menghakimi ya atau menyalahkan, karena itu mereka orang-orang yang suicidal itu sudah, apalagi yang depresi ya, mereka tuh sudah merasa bersalah kan. Jadi beban dan apa. Jadi nggak usah kita menghakimi atau menyalahkan mereka. Mereka tuh sudah merasa bersalah. Dengan kita menghakimi mereka, semakin bersalah, semakin malah ingin bunuh diri kan ya. Jadi pendekatannya memang harus pelan-pelan gitu. Ya, itu bisa juga ya dengan podcast seperti ini atau personal bisa ya. Mungkin kita juga kader-kader mungkin di RT RW gitu. Benar-benar. Atau media-media sosial dan media konvensional ya. Kalau konvensional itu kan kalau media sosial biasanya yang menggunakan kan anak muda. Nah, kalau orang-orang yang nggak punya medsos atau nggak sering main, yang usia-usia yang mungkin sudah generasi yang di atas gitu, kayaknya media konvensional lebih oke ya. Jadi selain kader-kader yang lebih personal di RT RW gitu, juga dengan radio mungkin ya, dengan TV, koran dan lain-lain itu sangat membantu kalau menurut saya. Baik dok. Tadi sudah selesai untuk sesi tanya jawabnya ya dok. Sekarang kita mau lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi mitos atau fakta dok. Jadi nanti saya akan sampaikan ada 5 pernyataan dok. Nanti dokter Damba bisa bantu saya untuk menjelaskan ini sebenarnya pernyataan mitos atau fakta. Kemudian mungkin bisa disampaikan keterangan singkat tentang pernyataan tersebut sebagai penjelas supaya kita semua di sini makin jelas nih dok. Ya. Pernyataan pertama, pemikiran bunuh diri disebabkan karena kerasukan jin atau makhluk gaib. Benar nggak dok? Mitos ya. Ya, ini kondisi psikososial, biologis, kultural, spiritual, dan bukan karena kerasukan. Bukan karena kerasukan berarti ya. Jadi jangan kalau ada orang mau bunuh diri dipanggilkan kiai atau pendeta untuk dilakukan tindakan-tindakan keagamaan, baiknya kita langsung mencari bantuan kesehatan, boleh di psikiater atau psikolog ya dok. Oke. Pernyataan kedua nih dok, orang yang bunuh diri pasti memiliki gangguan jiwa sebelumnya dok. Oke. Belum tentu. Ya, jadi antara mitos dan fakta. Memang iya, sebagian besar, tapi belum tentu juga gitu ya. Jadi ya
in between ya antara mitos dan fakta. Tapi berarti kalau dia sudah menunjukkan gejala-gejala gangguan jiwa sebelumnya, itu salah satu sign untuk kita lebih perhatian lagi ya dok pada orang tersebut. Karena rentan ya. Oke, rentan. Pernyataan ketiga, keinginan bunuh diri dapat menular dok. Benar nggak dok? Kan sekarang nih kalau misalnya ada cerita atau narasi tentang bunuh diri, sekarang suka kasih inisial-inisial supaya nggak nular katanya dok gitu. Benar nggak sih dok? Oke, sebetulnya mungkin ada benernya ya, karena kita bisa bilang itu menginduksi ya. Ada istilah namanya copycat suicide ya. Jadi kenapa tadi saya juga bilang pentingnya para jurnalis dan wartawan ya, karena kalau dulu ya mungkin ditulis bunuh diri itu kronologisnya tempatnya di mana, caranya gimana ya. Pernah ada kejadian artis yang bunuh diri dan diceritakan detail ya kronologisnya itu, akhirnya selama setahun ke depan banyak sekali fansnya itu yang meniru dan mengikuti persis di lokasi yang sama dengan artis itu. Jadi ya antara itu mungkin bisa bilang fakta ya. Fakta ya dok ya? Iya, walaupun menularnya tidak secara langsung kayak COVID menular. Bukan gitu kayak ya. flu gitu ya dok ya? Betul. Oke, tapi bisa jadi inspirasi gitu mungkin untuk orang-orang yang rentan. Orang-orang yang rentan memang. Betul dok. Okay. Terus lanjut ya dok, untuk pernyataan keempat nih dok. Sebenarnya ini sudah dibahas waktu awal tadi, yaitu laki-laki itu kan biasanya tidak emosional, sehingga lebih jarang melakukan bunuh diri. Mitos apa fakta nih dok? Mitos ya dok. Karena tadi ya secara global, mungkin kayaknya seperti itu, tapi laki-laki kan manusia juga ya, dan manusia adalah makhluk emosional. Justru laki-laki itu lebih rentan. Kenapa? Karena ya tadi stigmanya mungkin lebih tinggi. Kalau kita perempuan nangis, kita kemana, psikososial lebih mendukung untuk itu ya. Tapi kalau laki nangis, lemah, ya gitulah pokoknya, stigma toxic masculinity ya, itu sangat tidak membantu ya, sangat tidak suportif untuk para laki-laki. Jadi justru angka kejadiannya lebih banyak gitu ya dok? Secara global lebih banyak. Secara global, baik. Wow, info yang baik ya. Lanjut dok, pernyataan terakhir yang kelima nih dok. Semua bunuh diri dapat dicegah. Oke. Mitos atau fakta nih dok? Ini sebenarnya merangkum isi pembicaraan kita pada sore hari ini ya dok? Oke, ya. Kalau semua itu kan kayak sempurna gitu ya. Memang kita harus realistis juga ya. Tidak semua bunuh diri dapat dicegah. Tapi apakah bunuh diri itu dapat dicegah? Ya. Suicide is preventable. Preventable ya, karena sebagian besar dari mereka itu sudah ada sainsnya ya, sudah ada faktor risikonya, dan kita semua lapisan masyarakat, nggak cuma dokter, nggak cuma psikolog atau psikiater, itu sangat bisa melakukan peran untuk mencegah bunuh diri. Nah, tapi ya kita ya namanya manusia ya, jadi nggak mungkin sempurna. Kita udah berusaha gimana, tapi kok permisi ada yang kecolongan gitu ya, ada mungkin beberapa ya itu di luar kendali kita ya. Jadi ya kalau semua dalam hati 100% gitu ya, zero suicide ya mungkin enggak juga ya. Jadi kalau kesempurnaan itu kayaknya susah ya, tapi kalau apakah bisa dicegah? Sangat bisa dicegah. Sangat bisa dicegah ya dok ya. Wow, luar biasa sekali ya dok pembicaraan kita pada sore hari ini. Kayaknya nggak cocok buat vegetarian nih dok, soalnya isinya daging semua nih dok. Nah, sebelum kita tutup talk show pada sore hari ini, mungkin Dokter Damba ada take home message nih untuk sahabat Dokter Uner TV yang mungkin sedang gundah gulana atau membutuhkan bantuan kesehatan mental. Silakan dok. Oke, terima kasih. Mungkin saya sedikit mengutip kata-katanya keluarga Obama ya, entah si Michelle-nya atau si Barack Obama-nya sendiri ya. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya dengan kita mencari bantuan ya, baik itu profesional, baik itu ke keluarga, pasangan atau teman, itu bukan sebuah tanda kelemahan ya, tapi itu sebuah tanda keberanian dan kekuatan, karena kita berani untuk mengakui keterbatasan bahwa kita itu manusia. Nah, jadi buat semuanya di sana yang merasa kok sedang nggak baik-baik aja, itu nggak apa-apa ya. Kita itu manusia, dan kadang memang kita mungkin ada di titik terendah. Dan satu hal, kalian tidak sendirian, bantuan itu ada ya. Jadi jangan, dan sekarang udah banyak ya, nggak kayak dulu, nggak kayak 10-20 tahun yang lalu. Jadi monggo bisa datang ke profesional bila membutuhkan.
Oke. Wah, baik banget. Tidak terasa kita sudah pada ujung pembicaraan. Terima kasih banyak Dokter Damba untuk semua ilmu yang diberikan pada hari ini. Sama-sama. Semoga dapat menambah wawasan kita dan semoga angka kejadian bunuh diri semakin menurun ya Dok, bahkan Amin. hingga 0 ya. Iya, ya, amin. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman untuk follow akun YouTube kita di Dr. Uner TV dan follow Instagram kita di Dr. Uner_TV dan FK_Uner. Saya Dr. Sinta selaku host pada sore hari ini mewakili seluruh tim Dr. Uner TV yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali dalam acara Dr. Uner TV selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih.